Kalau Anda pasif sebagai orang Kristen, Anda bukan orang Kristen. So, Kristen dan pasif itu tidak jodoh. Orang Kristen yang sungguhan dari hati pasti rindu bertumbuh. Pasti rindu dipakai sama Allah. Kalau enggak gitu, roh siapa yang tinggal dalam diri Anda? Kalau roh kudus di dalam diri Anda, dia itu hidup dan bergerak. Kalau roh di dalam diri kita itu adalah roh dunia, makanya kita tidak tergerak. Roh apa yang tinggal atasmu? Kami menyembah Allah yang baik di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia. All my life you have been faithful. Kami ada hari ini bukan karena kami baik Tuhan, atau kami benar. Kami yang salah hari ini telah Kau ampuni. Dan kami yang jahat Kau telah ubahkan. Terus ubahkan kami in the likeness of your Son. Menjadi serupa dengan gambar dan rupa anak Allah, Yesus Kristus. I love you Jesus. Aku mengasihimu. Ajari kami ya Tuhan itu hidup benar. Ajari kami juga untuk menjadi orang yang baik. Sehingga kami bisa ya Tuhan membawa kasih-Mu pada orang lain. Izinkan kami untuk melihat rencana-Mu, bukan melihat pada problema pergumulan kami. Untuk masuk hadirat-Mu, kami tanggalkan semua beban. Karena kami hendak menerima pesan dari Tuhan. Kami mau duduk diam, mendengarkan Kau, menerima pengajaran yang akan mengubahkan, yang menghidupkan kami sekalian. Bapa, Kau ada di tengah kami. Roh Kudus-Mu bekerja, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus. Supaya ya Tuhan Yesus setiap mata tertuju kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom semua, silakan duduk. Saya tanya dulu sebelum saya bahas tentang Filipus, di mana kakakmu? Dalam Tuhan atau belum? Di mana adikmu? Sudah sama-sama pelayanan atau tidak? It's okay loh, satu family itu dalam satu gereja sama-sama melayani meskipun karunia-nya beda. Tuhan menghendaki keluarga kita itu sama-sama melayani bersama dengan kita. Bukan hanya itu saja, tapi sahabat karib juga Tuhan pakai. Kerajaan Allah itu estafet, jadi sambung menyambung menjadi satu. Ternyata Andreas dan Filipus itu bukan saudara kandung, tapi mereka saudara sekampung. Saudara sekampung, mereka sama-sama dari Betsaida. Sebuah kota yang seringkali muncul dalam kitab Injil. Tuhan juga ingin memakai Anda untuk memenangkan teman-teman dekat Anda. Apa gunanya sih kita jadi orang Kristen dengan semua teorinya kalau kita tidak bisa jadi berkat buat orang dekat? Di mana BFF-mu? Di mana best friend Anda? Jangan bilang-bilang best friend lah kalau tidak menarik mereka kepada Tuhan. Teman macam apa itu kalau kita biarkan mereka masuk neraka? Where are your best friends? Dan Andreas, tokoh ibadah 1, dan Filipus, tokoh ibadah 2 yang saya bahas sekarang, itu mereka itu sangat dekat hubungannya. Nanti saya buktikan juga dalam sejarah bahwa ternyata mereka juga saling membantu dalam misi. Ayo bawa teman-teman Anda ke gereja. Jangan biarkan mobil Anda itu dikasih Tuhan berkat mobil segitu besar kok. Mobil bagus atau mobil lama. Kalau masih ada satu kursi kosong itu untuk bawa jiwa. Katanya parkir susah. Gereja-gereja kita sebagian ada di marketplace, tempat-tempat usaha seperti mall dan sebagainya. Ada yang stand alone juga, parkir nggak gampang karena jemaatnya banyak. Makanya itu gunakan. Ayo kita saling jemput-menjemput gitu loh. Saudara, sahabat, teman, rekan, handai taulan, tetangga. Ayo mari kita sama-sama pergi ke sekolah minggu Tuhan. Yang saya maksudkan bukan kebaktian anak kecil. Tapi mari kita belajar firman. Masuk hadirat Allah bersama. Filipus sama Andreas saya kasih sedikit background story, mereka itu dekat. Lalu Filipus, sambung menyambung nih, nanti akan ada ceritanya, Filipus itu membawa temannya lagi. Jadi common friends ya, kita itu punya common friends ya. Saya kenal orang itu, ya kan? Orang itu kenal Anda. Jadi kita ada common friends, ada segitiga persahabatan. Atau, loh kamu kenal si itu? Iya, dia itu teman kelasku, dulu sekelas kita satu sekolah. Oh gitu, dia teman bisnisku. Nah, baru tahu ternyata kita punya teman yang sama, common friend. Andreas
sama Filipus itu teman dekat. Ya, jadi Filipus itu temannya Andreas, kokonya. Dia tidak terlalu kenal mungkin, ya paling tahulah sama adiknya Petrus. Tidak pernah terlalu dibahas Filipus sama Petrus. Tapi Filipus selalu sama Andreas, jangan bingung ya. Kalau kita drakor aja bisa hafal kok si ini, bin Yun Yun bin Bihun. Dunia Tuhan kita harus lebih ngerti lah tentang Alkitab. Itu semua fiktif, yang ini adalah sejarah. Filipus itu mungkin kalau dulu waktu kecil suka bertamu di rumahnya Andreas, ya gantian datang ke rumah siapa, mungkin ketemu sama adiknya. Nanti baru kakak adik menjadi rekan sama-sama kerasulan. Nah Filipus nanti bawa Nathanael, Bartolomeus kepada Tuhan. Luar biasa ya. Jadi saya ingin supaya Anda ngerti, lihat ya bahwa Tuhan itu kerajaannya itu keluarga. Sambung menyambung siapa kenal siapa, seperti garam menggarami, seperti ragi mengkamiri. Anda kalau mau jadi pengaruh itu jangan gosip ria. Kalau kita mau jadi pengaruh jangan lewat berita-berita negatif, kepahitan, fitnah. Jadilah pengaruh yang bagus. Kalau Anda kenal Yesus, Anda diberkati di sebuah gereja, ajak temanmu, ajak saudaramu. Ayo kita sama-sama melayani. Aku dan seisi rumah tanggaku, kami melayani Tuhan. Saya bersyukur hari ini di dalam kehidupan kami, yang namanya tante, om, sepupu, sepaha nggak ada ya. Sepupu jauh, sepupu dekat, saudara, kandung atau bukan, sahabat, teman masa kecil, teman SMA semuanya hari ini. Siapa-siapa dan apa-apa dalam hubungan kita bisa ditemukan di GMS tercinta. Kita semua dalam gereja ini disambung sama Tuhan. Saya ketemu dengan beberapa kerabat saya yang tidak pernah besar bersama, itu baru nanti itu dikumpulkan itu di dalam kerajaan Allah, yaitu di dalam gereja. Saya bersyukur. Sekarang saya ajak kita untuk membahas tentang Filipus ya. Mari kita belajar tentang orang ini. Buka bersama dengan saya di Yohanes 1 ayat 43 sampai 47. Yohanes 1, murid-murid Yesus yang pertama ayat 43 sampai 47 saya bacakan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus itu temannya Andreas. Pahami bahwa dua murid pertama Yesus, sebelumnya mereka adalah murid Yohanes Pembaptis. Siapa dua murid pertama Tuhan Yesus? Mulai hari ini jemaat GMS harus bisa menjawabnya. Dua murid pertama Yesus bukan Petrus dan Yohanes. Yang pertama kali dari 12 itu yang mengikuti Yesus, mereka dulunya murid Yohanes Pembaptis adalah Andreas dan Filipus. Oke ya? Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus, ayat 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael, datang kepadanya. Lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sampai sana dulu. Kita bahas tentang Filipus. Filipus ini adalah salah satu daripada 12 Rasul Yesus Kristus yang namanya paling unik. Karena namanya dia itu full Yunani. Sedangkan nama-namanya murid-murid yang lain seperti Yohanes, Yakobus itu nama-nama Yahudi. Alkitab bahasa Indonesia itu bagus. Kalau bahasa Inggrisnya Yohanes namanya John. Kalau Yakobus namanya James. Sebenarnya bahasa aslinya Yohanes itu apa? Ya Yohanes. Jadi bahasa Indonesia itu lebih mirip sama bahasa Ibraninya. Yakobus siapa? Yakobus di bahasa Indonesia, bahasa aslinya apa? Yakobus. Bagus. Jadi Alkitab bahasa Indonesia itu lebih mendekati asli. Tapi Filipus ini aneh. Latar belakang dia itu, ya tentunya dia orang Israel. Tapi kenapa orang tuanya kasih nama dia Yunani ya? Mungkinkah dia itu adalah orang Yahudi yang gak terlalu Yahudi? Mungkin orang Yahudi yang lebih
lebih apa ya, orang Yahudi yang lebih dibesarkan dalam kebudayaan yang berbeda. Mungkin rumah tangganya punya culture Yunani kali. Pernahkah Anda melihat orang Indonesia yang ke barat-baratan, ngomong bahasa Indonesia pun tidak fasih? Mungkinkah Filipus itu seperti itu? Ada orang Indonesia juga yang ke Arab-Araban. Ada orang Indonesia juga yang, ya, mungkin dia tinggal di luar negeri lama. Sekarang bahasanya lebih fasih Mandarin misalkan. Ini adalah, Filipus itu punya sebuah kebudayaan kita tidak pernah tahu. Seluk-beluk family-nya, tetapi dari namanya kita tahu bahwa dia itu sangat kental dengan budaya Yunani. Nanti Anda lihat di Kisah Para Rasul, pertikaian pertama itu antara janda-janda yang bicara bahasa Ibrani dengan janda-janda yang bicara bahasa Yunani. Dua-dua orang Yahudi. Makanya pusing kepala rasul-rasul angkat 7 diaken ditumpangi tangan. Di antara 7 diaken yang ditumpangi tangan itu salah satu namanya Filipus. Beda sama Filipus ini, jangan bingung ya. Filipus yang itu adalah Filipus penginjil. Dia bukan rasul. Ini Filipus yang rasul. Jangan sampai kita bingung. Waktu itu terjadi pertikaian, perbedaan kok rasa nggak fair. Yang Yahudi yang bicara bahasa Yunani kok kurang diperhatikan. Di dalam gereja kadang-kadang ada isu-isu ras yang terjadi. Para rasul-rasul tidak sengaja. Ras apa, semua kan berdasar karunia. Gereja itu bukan tentang ras atau suku bangsa. Gereja itu karunia Allah. Siapa melakukan pelayanan apa itu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Gereja juga tidak pandang status ekonomi, status sosial. Gereja juga tidak memandang kita itu bahasanya itu dialeknya apa. Gereja juga tidak memandang kesukuan, tidak memandang warna kulit. Siapa bisa apa, itu semua berdasarkan kasih karunia Allah. Jangan dijadikan isu. Gereja mula-mula menjadikan itu isu. Menjadikan permasalahan. Sehingga para rasul punya hikmat Allah, karena gereja masih belum dewasa, diangkat 7 diaken untuk memberikan perhatian khusus kepada nyonya-nyonya Yahudi, ya, ibu-ibu janda yang berbicara bahasa Yunani. Tidak dibedakan dengan mereka yang bicara bahasa Ibrani. Paham ya? Saya kasih sedikit tuntun pelan-pelan sebelum saya ngomong soal Filipus. Allah itu mengerti bahwa sekalipun kerajaan Allah itu satu, tidak ada Yunani, Yahudi, tidak ada orang besar, orang kecil, nggak ada. Tapi Tuhan itu memanggil manusia dari berbagai macam kebudayaan. Agar setiap orang mendapatkan perwakilan. Dan Tuhan tahu, sekalipun jalan ke Tuhan itu tidak tergantung manusia. Tapi Allah memberi manusia yang familiar sama kita, supaya kita itu rasa dekat. Filipus ini menjadi favoritnya orang-orang Yunani. Kalau mau cari Yesus itu selalu lewat Filipus. Kenapa? Karena Filipus itu sangat-sangat mengerti kebudayaan mereka. Tahu nggak, Filipus ini namanya full Greek yang artinya lover of horses atau pecinta kuda. Jadi nama saya itu artinya pecinta kuda. Atau salah satu arti yang lainnya bukan hanya pecinta kuda adalah kuda liar yang dijinakkan. Ya mungkin itu juga cerita hidupku. Kuda liar. Filipus ini kelihatannya orangnya itu inisiatifnya tinggi. Kalau nggak gitu dia tidak akan bawa Nathanael ke Yesus. Filipus sama Andreas teman masa kecilnya sampai teman dan mereka menjadi teman selama-lamanya. Mereka berdua punya kesamaan yaitu sama-sama punya inisiatif yang bagus. Andreas ketika ketemu Yesus ajak Petrus adiknya untuk kenal Tuhan. Filipus waktu kenal Yesus dia ajak temannya Nathanael untuk kenal Tuhan. Tuhan itu suka memakai kita yang punya inisiatif yang baik. Tidak semua segala sesuatu itu harus dimulai dengan Tuhan menggerakkan. Hati kita itu harus otomatis tergerak untuk perkara-perkara yang benar. Dan waktu kita melangkah dengan iman, Tuhan beserta. Belajar dari Andreas dan belajar dari Filipus. Dan Filipus ini punya nama Yunani yang artinya pecinta kuda. Sifatnya pun seperti kuda. Saya lebih suka kalau dalam pelayanan saya ada kuda-kuda yang perlu saya jinakkan daripada saya dapat keledai. Maksud saya
Daripada saya jadi keledai yang ditendang-tendang juga nggak mau maju. Keledai kalau malas itu ditarik-tarik juga tidak mau. Tapi kuda bisa liar. Mana lebih bagus? Anda punya anak yang mau apa? Terserah. Tidak ada drive, tidak ada dorongan. Anda punya pegawai yang hanya nunggu ceklok pulang. Disuruh-suruh nggak mau, dikasih tugas nggak kelar, dikasih apapun juga nggak rampung. Nanti kita perlu dorong-dorong dan ancam-ancam. Itu adalah tipe keledai. Tapi tipe Filipus, demikian pula tipe Andreas, adalah orang-orang yang maju, inisiatif, nggak disuruh pun dia datang. Cerita Filipus dimulai dengan ketika dia dan Andreas mendengarkan guru mereka sebelumnya, Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah. Mereka langsung ikut Yesus. Mereka ambil inisiatif menguntit Tuhan. Sampai Tuhan noleh ke belakang dan tanya, ngapain lu? Kamu mau apa? Lalu mereka tanya, Tuhan tinggal di mana? Tuhan baik loh ajak mereka untuk nginap di rumahnya. Padahal hari masih pukul 4. Maksudnya mereka seharusnya bisa pulang ke rumah. Tapi Tuhan izinkan mereka itu, hari itu nginap sama Tuhan Yesus. Murid Yesus 12 itu yang pertama kali nginap sama Tuhan adalah Andreas dan Filipus. Inisiatifnya bagus. Coba kalau mereka nggak ikut Tuhan kan nggak dapat privilege, nggak dapat keistimewaan untuk bisa nginep semalam di rumahnya Tuhan Yesus loh, bayangkan. Dan akhirnya mereka diangkat jadi duti, diangkat jadi murid sama Tuhan Yesus. Orang Kristen nggak boleh pasif. Belajar dari Filipus, orangnya aktif, pecinta kuda dia. Atau lebih tepatnya kuda liar yang dijinakkan. Saya kalau punya pegawai dalam dunia kerja, kalau di dalam gereja nggak ada pegawai, semuanya itu saudara. Misalnya kalau saya dalam bisnis, misalnya kalau saya bukan pendeta, saya mending punya pegawai yang agak sedikit cowboy. Nggak hanya lihat ceklok pulang, dia kepingin berkreasi, kepingin melakukan sesuatu, malah justru berlebihan. Pegawai yang melampaui ekspektasi bosnya. Saya nanti akan rem-rem, jangan begitu. Dia ordernya 20, kamu bikin 40, ngapain? Saya lebih suka menjinakkan kuda daripada memaksa keledai. Nah pertanyaannya, kita sebagai hamba-hamba Allah dalam hidup ini, kita ini tipe Filipus atau bukan? Kita ini lebih tipe kuda atau keledai? Gereja kita ini tipe kuda. Bukan karena dipimpin oleh gembala sidangnya namanya Filip. Kita itu jalan. Sehingga banyak orang yang tipe keledai, spiritnya. Mereka akan bertanya, kenapa sih ngotot? Bahasa Surabayanya, kenapa ngoyoh? Kan gini aja kan santai, kan enak. No. Karena saya tahu kita mau bagaimanapun, secepat apapun kegerakan kita nggak akan pernah melampaui tuayan. Pengerja itu selalu kurang. Berapa banyak orang yang hari ini masuk neraka, detik ini juga TikTok, orang mati terus dan binasa. Kita nggak akan pernah bisa melewati itu. Nggak akan bisa melampaui ekspektasi Allah. Ada orang kalau berdoa itu latah. Oh kami terlalu percaya. How could you overbelieve? Kita nggak mungkin, iman kita sebulat biji sesawi, segede gunung sekalian, tidak akan pernah melampaui kebesaran Allah. Jangan pernah berkata, kau terlalu percaya. Kita nggak bisa terlalu percaya, nggak bisa terlalu mengasihi, nggak bisa terlalu mengampuni, terlalu memberi. Saya lebih kuda. Pecinta kuda, tapi kuda liar yang dijinakkan. Kadang-kadang Tuhan yang harus rem Paulus. Stop sampai Bitinia. Paulus ngotot masuk, nggak bisa, nggak dikasih visa, mau masuk ke Asia. Itu Paulus kalau terus ya, kalau diizinkan Roh Kudus, itu terus dari Asia. Ini bukan Asia Tenggara, Indonesia, Asia sekarang. Ini Asia Minor, Turki, Bapak Ibu. Itu kalau dia terus sikat ke atas, Syria, terus Lebanon, terus. Paulus bisa berakhir di India, bisa ke Thailand, bisa sampai Indonesia. Itu Paulus kalau nggak direm, dia bisa ke timur. Tapi Tuhan arahkan dia ke barat, yaitu ke Roma, Spanyol, Itali, di situ dia mati. Kita orang Indonesia tidak boleh biasa punya roh keledai. Hari ini kebangunan rohani, bukan gereja Indonesia yang akan memimpin, tapi gereja Indonesia tidak boleh terbelakang. Kalau enggak gitu kita tuh biasa untuk lempar-lemparan Bapak Ibu. Lempar-lemparan itu gimana? Oh ngebiarin orang Korea aja. Korea itu sekarang menurun kerohanian. Enggak ada anak muda. Taiwan udah gak berkembang. Situasi yang terjadi dengan China. Asia ini kosong, vakum. Vakum kepemimpinan, kebangunan rohani. Negara barat, Amerika, Eropa, malah nunggu Asia. Banyak kekristenan di negara barat melempem semua.
Indonesia tidak boleh lagi menjadi bangsa yang menerima misionaris. Indonesia harus menjadi a missionary sending nation. Kita nggak boleh begitu. Pengusaha di Indonesia nggak boleh hanya sekedar, oh pokoknya saya mau kerja supaya saya kaya. Anak-anak Tuhan yang dalam kerajaan Allah harus mengenakan mentalitas kerajaan sorga. Anda itu hanya bendahara kerajaan Allah. Anda boleh nikmati hidup ini, rezeki dari Tuhan. Tapi itu bukan tujuan. Orang-orang muda sekarang yang sekolah di tempat ini harus punya roh seperti Filipus. Saya selalu beritahu pada anak-anak muda kita, sana mau belajar computer science kayak, mau belajar psikologi, mau belajar finance, bukan hanya yang teologi ya. Ingatlah visi misinya gereja kita, AOG Army of God, anak-anak mudanya adalah building churches in our youth. Aku akan membangun gereja dengan keahlianku. Nggak jadi full timer itu segelintir aja, pendeta itu cuma berapa? 1% kali. Tapi semua kita adalah pembangun. Kita nggak boleh lagi punya mentalitas menunggu. Nah Yesus berkata, kamu harus bawa Injil sampai ke ujung dunia, jadikan semua bangsa muridku. Nah kalau semua Amerika, ujung dunia, kalau kita merasa ujung dunia itu harus dimenangkan oleh negara tertentu. Ujung dunia itu nggak ada. Bumi itu bulat. Sadarkah Anda, bumi itu bulat, ujung dunia itu nggak ada, tergantung. Kalau Anda sekarang ada di Amerika, di Eropa, ujung bumimu itu Papua. Tapi sekarang kita sudah ada GMS Jayapura, ujung bumimu Eropa. Bumi itu nggak ada ujungnya. Ujung bumi sungguhan itu kutub utara, kutub selatan. Saya sih nggak kepingin khotbahi penguin. Saya sih nggak pingin menangkan beruang. Nggak ada ujung dunia itu. Ujung dunia itu kesadaran. Setiap gereja tahu bahwa aku harus libat. Mendirikan 1000 gereja 1 juta murid itu apa sih? Visi itu besar. Orang berkata, kenapa kita ngotot? Buat apa ambisi? Come on lah, nggak boleh munafik. Orang kerja aja punya ambisi kok, mau beli rumah, mau beli apa. Ambisiku bukan itu, ambisiku jiwa. Masa nggak boleh? Sekali kita hidup di dunia ini ya buat itu berarti gitu loh. Saya sendiri kok jadi pendeta, saya nggak mau jadi pendeta yang kejar apa, saya mau kejar jiwa. Jangan larang. 1000 gereja 1 juta murid itu besar. Indonesia itu hampir 300 juta jiwa. 1 juta murid itu apa artinya? Itu bahkan bukan 1%-nya. Kita nggak usah ikut-ikutan gereja lain. Lebih kurang gereja kita terus belajar sendiri. 1000 gereja 1 juta murid. Cukup besar bagi GMS, rasanya wow. Tapi dilihat dari sudut pandang Allah, dari satu negara ini aja. 1 juta itu apa artinya? Kalau ada gereja yang tidur tidak punya visi, terserah mereka, kita doakan supaya Tuhan bangunkan. Orang berkata kita ambisi, kita ngoyoh, kita ngotot, terserah mereka. Dari sisi mana kau pandang? Kalau dari sisi orang masuk neraka, menurut saya tidak. Bahkan dari visi 1 juta jiwa, 1 juta murid yang kita sekarang kerjakan ini, mungkin di dalamnya adalah anak-anak orang-orang yang mencemoohkan kita. Mungkin di dalamnya adalah cucu daripada orang-orang yang melawan kita. Di antara 1 juta yang akan kita selamatkan adalah keluarga-keluarga musuh kita. Biarlah orang ngomong apapun, kita diam aja. Terus bekerja di ladangnya sampai Tuhan datang. Haleluya. Filipus. Saya rasa profetik dulu ya mama saya kasih saya nama Filipus. Padahal sebenarnya mama saya nggak ngerti artinya. Saya tahu ceritanya waktu mama kasih saya nama Filipus itu, saya diceritai papa mama. Itu karena mama lihat berita Pangeran Philip itu loh, suami daripada Ratu Elizabeth. Mama bilang, wah pangeran ini kok cakep dan tinggi gitu, dikasih nama ya, puji Tuhan lah ya. Nggak ada hubungannya sama saya ini khotbah ya, saya cuma cerita-cerita aja, ngobrol-ngobrol. Bahwa saya senang sekali bahwa Filipus di Alkitab ini inspirasi. Kita mesti lari. Kita mesti inisiatif. Tidak ada namanya kekristenan itu. Kristenan itu tidak ada hubungannya sama roh pasif, itu tidak ada. Kalau Anda pasif sebagai orang Kristen, Anda bukan orang Kristen. So, Kristen dan pasif itu tidak jodoh. Orang Kristen yang sungguhan dari hati pasti rindu bertumbuh. Pasti rindu dipakai sama Allah. Kalau enggak gitu, roh siapa yang tinggal dalam diri Anda? Kalau roh kudus di dalam diri Anda, dia itu hidup dan bergerak. Kalau roh di dalam diri kita itu adalah roh dunia, makanya kita tidak tergerak. Roh apa yang tinggal atasmu? Di dalam diri seorang Filipus ada cinta untuk Yesus.
Puji Tuhan. Saya ingin Anda melihat dulu Filipus ini orangnya inisiatifnya seperti apa. Kita lihat sekarang ayat 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Ayat 43 menunjukkan bahwa Filipus itu sudah tanda kutip Kristen dulu sebelum dia sungguh-sungguh lahir baru. Gitulah bahasa modernnya. Sebab Filipus itu adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Jadi dia sudah religius. Sebagian di antara kita di sini, waktu bergabung di gereja ini, Anda bukan non-Kristen sebelumnya. Anda sudah Kristen sebelumnya. Kadang-kadang itu rencana Allah membawamu kepada ladang pengembalaan. Membawa Anda kepada ladang misi. Filipus itu waktu ikut Yesus, dia tidak mulai dari nol. Filipus waktu ikut Yesus, dia sudah punya pengetahuan rohani. Dia itu muridnya Yohanes Pembaptis, jangan lupa. Lalu waktu Yesus berangkat ke Galilea, di situ dia bertemu Filipus. Lalu Yesus berkata sama Filipus, ikutlah aku. Tahukah bahwa kekristenan kita adalah panggilan Tuhan? Ketahuilah bahwa di mana Anda bergereja, kalau Anda ke gereja itu bukan jalan-jalan, tetapi berniat untuk tertanam di sana, itu panggilan Allah. Panggilan Tuhan. Makanya jangan pernah kita itu pindah gereja karena sakit hati. Kalaupun demikian, bereskan. Misalnya kalau ada sesuatu yang gak baik di masa lalu. Kalau perlu Anda permisi dulu. Dan hal ini juga berarti orang-orang yang di gereja kita yang pindah ke gereja lain loh ya. Saya harus fair-fairan berkata. Kalau ada di antara Anda misalnya di gereja ini lalu gak cocok. Lalu setelah itu Anda pergi, Anda merasa panggilannya gak di sini. Selesaikan baik-baik. Pamitan juga. Karena kami bukan Tuhan, tidak bisa tahan kaki orang. Kan kaki Anda tidak ada rantainya ini. Anda datang kemauan sendiri, Anda pergi kemauan sendiri. Tapi gereja adalah tempat di mana Allah memanggilmu di situ untuk bertumbuh. Kalau memang misalkan dari gereja mana ke sini atau dari sini ke gereja mana, selesaikan baik-baik. Selesaikan baik-baik. Dahulu kala pada waktu kita masih di tempat yang lama, saya pernah adakan acara namanya Huichiah. Ulang. Saya dorong beberapa jemaat kita yang bahkan pindahan dari gereja mana untuk selesaikan kalau ada sesuatu yang nggak baik. Dengan resiko loh ya, kalau saya utus ke situ, mereka nggak kembali lagi ke sini. Saya tetap fair-fairan, go. Ada juga jemaat yang membawa buah, lalu dengan pemimpinnya yang lama dan berkata gini, lalu habis itu pamitan. Demikian pula kami harapkan kalau ada semacam itu terjadi, dari tempat ini, Anda juga lakukan yang sama. Sebab orang tidak bisa tertanam dalam gereja membawa trauma. Nggak bisa. Dan kalau ada orang dari gereja mana pindah ke gereja kita misalnya, mesti harus mengikuti kebudayaan gereja ini. Harus mengikuti tatanan yang ada. Filipus itu tidak, waktu dia ikut Yesus dari Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus pun tidak punya bad blood, tidak punya perasaan persaingan dengan Yohanes. Tuhan Yesus memuji Yohanes Pembaptis. Bahwa di antara setiap manusia tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Tapi murid-murid Yohanes pindah kepada Yesus. Dan tidak ada trauma. Mereka berlanjut setelah itu mengikut Tuhan. Saya ingin juga untuk mendorong Anda supaya Anda maksimal dalam gereja manapun, sini atau sana. Firman itu harus netral. Saya khotbah gini bukan sebagai posisi saya sebagai gembala sidang, tapi waktu saya ngajarkan firman, saya sebagai guru untuk firman Tuhan ini diajarkan. Saya harus mengajarkan yang adil dan benar. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang saya kasihi, dimanapun Allah menanammu di tempat baru, misalkan pindah dari Yohanes Pembaptis ke Kristus, Anda tidak boleh membawa trauma. Anda harus selesaikan apa yang di belakang. Kalau enggak, Tuhan akan Tuhan akan uji engkau ulang dan ulang di tempat baru. Kapanpun, manapun, masalahnya tidak terletak pada gerejanya. Masalahnya terletak pada dirimu. Amin, Bapak, Ibu. Saya pelajari Filipus transisi pindah. Tetapi dia bisa mengikut Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Ayat 44. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Betsaida di sini artinya house of fish. Bethel. Beth itu artinya rumah, El itu Allah, El Shaddai. Karena itu Bethel itu artinya rumah Allah, tempat Yakub melihat tangga ke sorga itu, tempat itu disebut Bethel. Bethlehem itu artinya rumah roti.
Tapi Bethsaida artinya rumah ikan. Kadang-kadang itu sangat profetik ya. Jangan superstisi lihat nama kota kita. Nama kota itu ada yang bagus, ada yang tidak. Surabaya misalnya, itu kan sura dan buaya. Itu terjadi perang dalam cerita konon rakyat. Jakarta, apalah. Nama-nama itu ada, Balikpapan. Papanya dibalik-balik juga. Gak tahu, setiap nama itu pasti ada historinya. Pontianak. Tapi coba Anda perhatikan bahwa Tuhan itu gak hanya memilih individu loh. Allah itu memilih kota. Sadarkah Anda? Dari Bethsaida keluar paling tidak yang diketahui 3 rasul, Andreas, Petrus, dan Filipus. Kebangunan rohani tahun berapa di Indonesia itu banyak hamba-hamba Tuhan keluaran Surabaya. Itu banyak. Banyak hamba Tuhan keluaran Semarang. Itu banyak sekali hamba-hamba Tuhan besar. Banyak hamba Tuhan keluaran Bandung. Seolah-olah Tuhan memilih Bandung. Itu sungguhan. Sadarkah Anda bahwa Allah juga bisa memilih kota, terjadi kebangunan rohani di situ, dan muncul banyak rasul yang diutus dari sana. Jikalau di kota itu ada orang benar yang membayar harga, biasanya kota itu akan menjadi medan pemilihan. Tuhan terus-menerus berikan kasih karunia. Gak diragukan lagi, Amerika tentunya banyak misionaris. Amerika sekarang dengan Amerika dulu itu beda Amerika. Amerika sekarang beda, kita masuk di situ bingung mau WC itu ada cowok, ada cewek, ada cowek. Saya nggak jelas, saya bahaya di situ masuk ke WC saya kalau ke kamar mandinya, ke toilet gitu ya, di tempat umum gitu, kalau itu istri saya, anak saya mesti barengin. Tiba-tiba ada cowok di dalam, nggak bisa dituntut. Aku merasa cewek kok, udah dia cowok di dalam WC-nya cewek gimana? Kalau dia merasa cewek, siapa berani pegang dia? Siapa berani larang? Amerika dulu, Amerika sekarang lain lah. Amerika zaman dulu itu pada waktu didirikan sebagai bangsa negara itu sebagian besar daripada bapak-bapak negeri itu. Founder-foundernya itu adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Gak heran, berapa keturunan misionaris dari situ, kemana-mana. Betul-betul misionaris dari barat itu luar biasa. Sekarang waktunya Indonesia dipilih Tuhan, karena yang terdahulu akan menjadi terkemudian bersama dengan yang terkemudian akan menjadi terdahulu maksudnya. Kalau yang terdahulu menjadi terkemudian harus menjadi terdahulu lah. Semoga yang terdahulu tetap jadi terdahulu maksudnya. Kalau saya ke Amerika gitu bicara sama gereja-gereja di negara barat, saya beritahu sama mereka, ayo bangkit, jangan sampai disalib sama Indonesia. Saya bukan mengkhianati Anda, saya kompori mereka, saya beritahu kita loh, sana itu nenek moyangnya sudah jadi misionaris. Nenek moyang saya masih menyembah gunung, masih menyembah langit. Ayo kok dibalap sama kami, saya kompori. Karena ladang itu begitu menguning, gereja dengan gereja itu bukan saingan. Ladang itu begitu menguning, harusnya kita itu tarik-tarikan, bukan tarik-tarikan jiwa, tarik-tarikan semangat kita. Ayo, maju dalam Tuhan. Bangsa dengan bangsa juga bukanlah persaingan. Saya bilang sama negara gereja-gereja di negara barat, kalian semua harus bangkit. Kalah sama Indonesia nanti, kalah sama Malaysia. Kalau waktu di Indonesia saya sebut begini, ayo, mereka sekarang sedang melempem, kita bantu, kita yang harus bangun. Gereja Indonesia tidak boleh melempem. Gereja Indonesia harus bangkit. Tidak boleh ada jemaat biasa, karena seluruh dunia membutuhkanmu. Kalau kita hanyalah misalkan gereja di Surabaya, kita hanya untuk Surabaya, santailah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau seluruh dunia mengalami kematian dan pingsan rohani, misalkan Surabaya satu-satunya harapan, semua Anda harus jadi jenderal. Janganlah kacamatamu, cara pandangmu itu terbatas. Janganlah picik pikiran. Kalau enggak kita berada di kota Surabaya, misalnya nih Surabaya kena terus ya. Kita bisa aja mikir hanya untuk Surabaya. Kalah sama orang dunia aja sudah pikirannya globalisasi. Kalah sama anak-anak muda yang sekarang semuanya di sosial media itu membumi. Badan bisa di Surabaya. Visi Anda tidak boleh dikekang hanya untuk satu kota. Anda harus tahu bahwa kerohanian seperti ini yang Anda lihat sekarang minggu per minggu dalam gereja kita ini. Langka di dunia, sungguhan. Saya belum cerita, minggu yang lalu waktu saya khotbah di Kebaktian 1, saya beritahu. Saya pergi ke sebuah negara belum lama yang lalu, saya nggak bisa sebut negara karena ini sensitif. Waktu saya datang ke sana bukan untuk berkhotbah, untuk kunjungi teman-teman, saudara seiman, karena mereka membutuhkan kehadiran kami untuk menghibur hati mereka. Kekristenan sedang begini luar biasa, tiarap.
Saya ditahan oleh mereka. Pastor dalam bahasa mereka ngomong sama saya, jangan pulang, jadilah pendeta gembala kami di sini aja. Saya mau dibajak loh. Di negara sini aja, jangan pulang. Jangan pulang. Stay here, we need you. Kan di Indonesia udah banyak pendeta, mereka ngomong begitu. Saya tidak responi mereka karena itu jeritan hati. Jadi saya tidak perlu responi. Kadang-kadang ada kata-kata orang tertentu tidak perlu diri. Kita tidak perlu reaksi. Saya cuma peluk mereka dan berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Dalam hati ya enggak lah ya, saya harus pulang. Kalau saya bisa ngomong sama mereka, ya tanya jemaatku boleh enggak? Boleh ya? Oh ya, oke, untung enggak boleh. Betul berarti. Berarti saya GR dulu jadi saya pulang gitu loh ya, haleluya. Apa yang Anda lihat ini langka loh. Anda lihat anak kecil, kebaktian bisa gitu, lompat-lompat memuji Tuhan, kenal firman, dengarkan firman, quiet 45 menit tidak lari-lari. Itu enggak ada. Saya pergi ke negara barat suatu hari, dulu sekali sebelum ada GMS di Australia, saya pergi di sana, itu orang-orang bule semuanya, 600 orang anak muda. Itu yang jadi youth pastornya kasihan, itu muntah darah itu kalau perlu khotbahnya. Itu harus pakai ini lempar-lemparan apple pie, lempar-lemparan apa, baru anak-anak muda itu mau anteng duduk diam untuk dengar, itu paling cuma 5 menit, lalu kasih meja pingpong, kasih apa. Harus dipancing demikian rupa. Saya ngomong, waktu giliran saya khotbah naik kata, saya berkata yang gini, aneh ya, Anda maju dalam kekristenan dulu. Kok kami lebih ngerti ya anak-anak muda kami gimana dengar firmannya. Itu anak-anak mudanya tertemplak liatin saya semuanya gitu. Saya bilang, ini saya bisa keluar dari ruang ibadah ini bisa dalam bahaya saya. Saya bilang kalian semua itu, ini negara maju. Waktu itu, zaman itu, berapa puluh tahun lalu. Indonesia kan belum negara berkembang. Indonesia masih negara ketiga. Saya bilang aku tuh datang dari negara ketiga. Tapi kerohanian kami itu maju. Kalian itu negara ketiga. Itu 600 anak muda liatin saya, ini pendeta dari mana datangnya? Saya bilang Papa mamamu misionaris, engkongmu misionaris. Saya bilang, engkong saya masih belum kenal Kristus. Tapi hari ini kami lebih kenal firman, lebih tahu isi Alkitab daripada kalian semua yang gak bawa Alkitab ke gereja. Semua diam liatin saya. Untung Roh Kudus bekerja. Kalau enggak gitu saya pasti bisa digebukin 600 anak-anak muda. Roh Kudus bekerja dan mereka tersungkur nangis-nangis bertobat. Di akhir ibadah saya, ibadah yang saya bawa. Itu adalah konferensi anak-anak mudanya satu sinode besar saat itu di Australia. Saya beritahu Bapak Ibu, apa yang Anda lihat ini langka. Barang mewah ini, dunia ini. Bukan gedungnya, kerohanian ini. Janganlah pikiranmu terpatok hanya di kotamu. Orang Betsaida dipanggil untuk ujung bumi. Dengan pikiran seperti itu, ekspansi bisnismu. Waktu Anda kuliah, hai anak-anak muda, Anda tidak akan mikir apa ya jurusan yang gampang lulus. Anda akan mikirkan ilmu, pengetahuan. Aku mau membangun sesuatu. Pikiran itu mesti maju. Dan ketika Anda dalam masalah, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, Anda tidak akan mikir hanya keluar dari masalah. Tapi aku harus menang, sebab aku akan jadi kesaksian. Gitu loh cara berpikirnya. Orang Betsaida dientas sama Tuhan menjadi rasul-rasul. Tapi kalau Anda baca ayat ini, dari Betsaida keluar Filipus, dari Betsaida keluar Andreas dan Petrus. Kalau Anda renungkan sejarah, cuman bedanya orang Indonesia itu kurang senang membaca. Jadi kita juga sedikit bahan tulisan. Kalau orang-orang barat itu kelebihannya apa? Mereka itu suka membaca. Jadi ilmu pengetahuan gampang. Kita kalau baca coba lihat ya. Bedanya orang Indo ini bukan menghina orang sendiri. Ini pun perkecualian. Tentu sekarang orang Indonesia lebih suka membaca, yang suka membaca lebih banyak. Tapi kalau kita masuk sama-sama ini, saya nggak ngomong orang lain nih, kita satu grup saya dengan teman-teman dari waktu saya masuk ke satu toko buku gitu ya, yang orang-orang barat langsung cari buku-buku yang tebal yang cuma ada titelnya, dalamnya nggak ada gambarnya. Kalau kita Indonesia langsung pergi yang ada gambarnya. Suka yang ada gambarnya. Indonesia itu nggak punya sejarah, nggak ditulis sejarah kebangunan rohani di Indonesia itu. Apa yang terjadi di daerah Kupang, terjadi di Soe, apa terjadi di Semarang. Saya dengar kesaksian di mana hamba-hamba Tuhan sebagian sudah mendiang, sebagian sudah almarhum. Bagaimana mereka dalam sebuah kereta api, sekelompok anak-anak muda ingusan menginjili orang di kereta api. Dan ini sekarang menjadi hamba-hamba Tuhan yang ada di luar negeri, ada di mana beberapa masih hidup. Dari Surabaya, persekutuan kecil yang sekarang tentunya usia om-om semuanya. Itu mereka berdoa bersama-sama jadi hamba-hamba Tuhan besar. Mungkin giliran Pontianak setelah ini Singkawang. Mungkin giliran apa? Kota kita harus dikenal seperti Betsaida. Keluarkan rasul-rasul.
Menghasilkan orang-orang yang dipakai oleh Allah, tidak tentu pendeta, tapi menghasilkan pengusaha-pengusaha yang dipakai oleh Tuhan. Menghasilkan anak-anak muda yang dipakai oleh Allah. Kalau berdoa untuk kota, jangan hanya untuk keamanan. Keamanan so pasti, kalau doa itu, jangan berdoa Tuhan bawa aku ke bulan, nanti hanya makan kue bulan. Doa sama Tuhan itu bawa aku ke matahari, mungkin kita mendaratnya seperti Neil Armstrong, yaitu di bulan. Jangan berdoa untuk keamanan kotamu. Kotamu aman enggak, itu tergantung berguna enggak pada Tuhan. Kenapa malaikat harus melindungi kotamu? Kadang-kadang saya pikir misalnya saya tinggal di Surabaya, kenapa Surabaya ini terus diluputkan terus? Saya masih ingat berapa tahun yang lalu tiba-tiba ada bom enggak bisa nyala di sini waktu zaman terorisme. Lalu ketahuan dan sebagainya. Mau tahu kenapa? Bukan karena kita istimewa. Karena kebangunan rohani di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Berdoalah supaya Tuhan itu memakai kota kita, memilih kota kita. Dan membangkitkan orang-orang besar dari kota kita untuk kerajaannya. Niscaya pastilah, gak usah doa minta aman. Kotamu dijaga berlapis-lapis oleh malaikat Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Bethsaida keluar beberapa rasul. Saya berdoa supaya akan muncul lagi hamba-hamba Tuhan besar. Orang-orang dipakai Tuhan, generasi-generasi kebangunan rohani. Ayat 45, Filipus bertemu dengan Natanael. Nah, sekarang Filipus bertemu dengan Natanael nih. Dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ini yang disebut dengan penginjilan lewat teman. Filipus bawa Natanael. Natanael ini saya kasih bocoran untuk ibadah berikutnya. Natanael ini juga yang disebut Bartolomeus. Zaman dulu nama itu ada beberapa. Ya, nama ada beberapa. Ada banyak kesamaan. Misalnya di Indonesia banyak yang namanya Agus Saputra, Agus Wijaya. Itu dua Agus yang beda papa mama. Tapi Agus itu juga dikenal dengan nama lain, Ahau. Nama rumahan. Makanya 12 murid Yesus, salah satunya namanya Matius, itu dikenal dengan nama Lewi. Itu orang yang sama. Orang yang sama. Natanael itu dikenal dengan nama Bartolomeus. Saya namanya Philip. Tapi kalau saya di Jepang dipanggil Philipu Sensei. Soalnya orang Jepang nggak bisa berhenti sampai P. Philipu. Pasti ada lanjutannya. Sensei, itu pendeta. Kalau saya di Taiwan, nama saya beda. Felimus. Pendeta Philip. Nama saya aslinya Li Guojun, kalau bahasa Chinese-nya. Jadi nama saya ada banyak. Sayalah Philipu. Saya juga Li Guojun. Saya juga Philip Mantova. Orang yang sama. Nathanael dan Bartolomeus, orang yang sama. Filipus ini dengan Filipus diaken 7 orang yang tumpang tangan terus pergi ke Samaria, orang lumpuh berjalan. Ingat ya? Lalu Filipus membaptis seorang dukun itu loh, penyihir orang pintar namanya Simon. Yang ikut kebaptis lalu nantinya menawarkan uang sama Simon yang lain. Jangan bingung ya, Simon Petrus. Gue kasih duit ya, berapa ya duit itu? Aku bisa tumpang tangan orang terima bahasa roh kayak gitu tuh gimana caranya? Berapa sih harganya? Aku bisa tumpang tangan orang reba terima manifestasi kuasa Roh Kudus. Itu gimana caranya? Berapa ya harganya? Saya transfer ya. Itu Simon Petrus ngamuk, Simon versus Simon itu. Satunya Simon Petrus Rasul, satunya Simon si dukun. Itu cerita semua dalam pelayanan Filipus, tapi Filipus yang lain, bukan Filipus ini. Itu Filipus yang penginjil, Philip the evangelist. Ini Filipus Rasul, Philip the apostle, ini 2 orang yang berbeda. Dan Filipus Rasul ini ngajak Natanael. Natanael ini orang yang baik sekali. Dia berkata, kami sudah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat. Ayat 46, coba lihat Natanael ngomong apa. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Susah injili orang baik. Natanael ini baik orangnya. Yesus pun mengakui, kalau kita ngaku-ngaku baik, gak tentu orang baik. Kalau orang yang lebih baik dari kita ngakui kita orang baik, nah berarti kita orang baik. Betul ya? Natanael ini orang yang baik. Yesus pun mengakui di ayat 47 kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Natanael gak mau percaya, injili orang baik itu susah, sungguhan susah. Kita mau menginjili orang yang lebih baik dari kita itu rasanya dari mana jalan masuknya. Orangnya paling cuma bilang, loh aku ini kan sudah baik, gak pernah salah sama siapa. Kenapa saya butuh Tuhan? Kenapa saya butuh pengampunan? Kenapa saya butuh pertobatan? Jangan-jangan yang suruh saya bertobat ini yang butuh bertobat, paham maksud saya? Susahnya nginjili orang baik ya. Susah banget. Makanya itu Tuhan pakai Filipus. Karena
Karena Filipus itu orang baik. Makanya Tuhan tidak pakai Simon si Zelot. Kalau Anda baca 12 Rasul nanti bulan depan saya bahas, Simon Zelot itu tukang bunuh, tukang perang. Itu bawa pedang. Orang kayak gini gak diutus sama Tuhan, ketemu sama Nathanael. Gak cocok, saudara. Tuhan pakai orang baik untuk injili orang baik. Bagus gak? Makanya pentinglah jadilah orang baik. Jangan berkata yang penting pokoknya aku ngalami mujizat Allah. Gak semua itu mempan pakai mujizat. Pakai kesaksian segalanya. Kalau orang gak melihat hidupmu benar, gimana orang bisa percaya ketika Anda bawa berita yang benar? Betul kan? Seorang presiden dikasih minum sama satu orang. Tidak diminum apalagi kalau negara dalam perang. Tapi kan kalau kasih minum itu adalah istrinya. Kalau yang kasih minum adalah seorang pegawai kepercayaannya sudah 30 tahun bersama. Diminum sama dia. Bukan minumnya yang salah. Jadilah pembawa berita baik itu. Miliki kepercayaan orang lain, perjuangkan. Makanya pentingnya kita itu memperjuangkan kepercayaan orang lain sama kita itu bukan supaya kita dapat pekerjaan. Itu adalah alasan yang rendah. Pentingnya kita memperjuangkan kepercayaan manusia. Jangan mentang-mentang berkata pokoknya Tuhan tahu hatiku. Ya Tuhan tahu hatimu tapi hanya manusia. Tapi manusia perlu melihat buktinya. Kenapa kita perlu membuktikan di depan orang supaya orang itu percaya sama kita? Mengapa kita memperjuangkan kepercayaan mereka? Supaya kita berhak berbicara atas nama Tuhan dalam hidup mereka. Makanya seorang suami mesti harus jadi suami yang benar dan baik. Supaya bisa terus bicara ke dalam hidup anak-anaknya dan membimbing mereka dalam takut akan Allah. Kenapa seorang istri perlu baik dulu sama suaminya sebelum ajak dia ke gereja. Misalnya suaminya belum mau ke gereja. Mereka berdua dulu-dulunya belum kenal Tuhan lalu menikah. Lalu istrinya diselamatkan tengah jalan. Kenapa Anda perlu berbuat baik dulu? Jangan terlalu marah, kecewa, putus asa kalau suaminya tolak mentah-mentah. Belum waktumu, beli karcis dulu. Pembawa beritanya itu harus beli kepercayaan. Tuhan sudah mempercayaimu, manusia masih menunggu buktinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Perusahaan Anda juga kenapa produknya belum laku? Ya Anda perlu bangun brandingnya dulu. Branding itu kepercayaan customer. Itu percayaan customer. Nah itu perlu dipertahankan. Bapak Ibu Saudara, Nathanael ini tidak semerta-merta langsung mau diinjili siapa-siapa. Karena Yesus berkata kalau Anda baca ayat 47, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia. Perhatikan ya, Yesus ngomong apa tentang Nathanael. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dengan kata lain, Yesus berkata Nathanael ini orang jujur. Tidak pernah palsu-palsu, tidak pernah bohongi siapa-siapa. Makanya Tuhan utus Filipus. Kalau Anda baca Filipus ini, Filipus itu orang baik. Dari keluarga baik-baik. Ada orang berkata, gak apa-apa. Wah Tuhan tuh suka memakai orang-orang yang dulunya jahat, orang-orang yang dulunya itu mungkin pemuja setan bertobat terima Yesus lalu dikelilingkan gereja-gereja kesaksian. Itu kulitan. Tuhan lebih pakai orang-orang yang kenal Tuhan dini. Makanya saya lebih bergairah melihat anak-anak Anda dari muda atau dari kecil sudah di gereja mengenal jalan Tuhan. Itu lebih hebat. Siapa bilang, ada seorang pernah ngomong dulu waktu saya sedang ngobrol-ngobrol dengan sesama orang anak-anak Tuhan. Saya lupa entah di dalam forum apa. Dia berkata, iya ya, kenapa Tuhan tuh suka memakai orang-orang yang dari jahat diubah lalu dipakai jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saya bilang, kamu ngomong tentang Paulus ya? Paulus gitu, Petrus enggak gitu, Petrus itu orang baik. Yohanes, Yakobus baik-baik itu, anak Zebedius itu malah anak mama itu. Anak Zebedius. Saya bilang kalau kamu bilang hamba Tuhan siapa itu loh, dulu zaman dulu waktu saya sekolah itu ada satu hamba Tuhan yang ex-gangster. Dia dulu gangster benar-benar di jalanan dan ditakuti di kota besar Amerika. Lalu apa, The Bleed apa itu? Saya lupa nama, saya pernah baca bukunya. Lalu dia bertobat, lalu dia bawa banyak gangster, betul sih. Tapi jangan lupa ya, Reinhard Bonke yang meninggal dunia. Penginjil besar yang selevel dengan Billy Graham itu. Pernah dalam sekali kebaktiannya itu, satu KKR 1 juta jiwa yang datang. Di Nigeria dan yang bertobat berapa orang mati dibangkitkan. Beliau tidak pernah rusak. Orang baik tapi orang berdosa. Dari umur 9 lahir baru karena grandmanya. Terima Tuhan. Dan tidak pernah gejolak gimana. Lihat jadi penginjil segede itu. Daripada orang yang keliling-keliling cuma jualan cerita tapi tidak ada buahnya hari ini. Jangan terlalu terkagum dengan orang yang dipasang cuma ceritanya heboh, sensasional. Karena sebagian besar orang dimenangkan bukan dengan cerita sensasional. Tapi dari tetangganya yang perubahan hidup dan memperkenalkan dia. Seperti Filipus ajak Nathanael kenal Yesus. Tapi Nathanael waktu diajak gak mau. Mana ada yang baik dari Nazaret? Lalu Filipus jawabnya nyantai lagi. Mari dan lihatlah.
Filipus yang sudah mengalami Yesus, dia tahu bahwa Yesus harus dialami baru orang itu percaya. Makanya Filipus tidak bergantung kepada kebaikan hatinya. Filipus berdoa, saya yakin meskipun Alkitab tidak mencatat, Filipus itu berdoa supaya Roh Kudus bekerja. Nah, disinilah kelemahan orang baik. Orang baik merasa nggak perlu Tuhan. Orang baik justru perlu Tuhan. Karena tidak bisa orang itu diselamatkan lewat kebaikan kita. Kita bisa baik sama orang, ajak dia ke gereja. Tapi setelah orang itu dengar firman Tuhan seperti ini, hanyalah Allah yang bekerja, Anda tidak bisa selamatkan orang. Filipus itu pasti sembahyang. Tuhan, selamatkan dia. Ketika Filipus bawa Natanael ke Kristus, dan Yesus ketemu Natanael, boom, disitulah terjadi kelahiran baru. Tapi tunggu kebaktian berikutnya, nanti saya akan jelaskan. Natanael gimana lahir barunya. Dan kalau kita baca hari ini, ternyata saya menemukan bahwa Tuhan itu memakai latar belakang kita. Kalau Anda sudah jahat, kalau kita sudah jahat, bertobatlah. Tapi kalau Anda belum jahat, jangan jahat ya. Jangan mau dengarkan itu semua dongeng yang manusia sebarkan bahwa, oh Tuhan itu akan pakai orang yang pernah jahat lalu mari kita jahat dulu supaya kita punya cerita. Enggak. Ada orang membunuh, masuk penjara, keluar penjara, dia kesaksian. Memang di dalam penjara dia kesaksian orang lain di jamaah. Iya, Tuhan bisa pakai segala perkara. Tapi tidak harus kita itu ke neraka dulu baru bisa masuk surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Filipus ini luar biasa. Saya kasih tunjuk satu lagi ayat aja. Yohanes 20 dimunculkan di sini ayat 20 sampai 23. Saya tunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai latar belakang kita. Filipus ini saya yakin dia fasih berbicara bahasa Yunani. Munculkan di sini. Bisa ya? Yohanes 12 ayat 20 sampai 23. Udah? Ya udah. Sambil ditunggu ya, ayatnya kalau sudah muncul beritahu saya. Yohanes 12 ayat 20 sampai, udah, ini dia. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Catat ya. Next. Ayat 22, come on, quick. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Ini temannya dia loh, Andreas. Dre, manggil Dre. Ini orang-orang Yunani tanya aku. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Lalu ayat 23, Yesus berkata, tapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Pertanyaan saya, kenapa orang-orang Yunani itu cari Filipus? Karena namanya. You see, Tuhan akan memakaimu untuk memberkati dulu orang-orang yang serupa denganmu. Orang-orang yang berada di dekatmu. Orang-orang yang relevan dengan keadaan situasi kondisimu. Orang-orang di dalam suku kita. Orang-orang di dalam bangsa kita. Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan memakai kita. Dan dari ayat ini saya bisa menemukan suatu kebenaran bahwa orang-orang Yunani itu dari 12 rasul pilihan. Waktu itu masih ada Yudas. Mereka mempeng datangnya sama Filipus. Karena orang Yunani waktu cari Yesus. Gak bisa ketemu sama Yesus. Cari Petrus. Dia ngerti apa tentang kebudayaan kita. Cari Yohanes, dia nggak tahu. Selot, jauh. Yudas Iskariot, aduh dia dingin. Filipus lah pilihannya. Tahukah Anda lah Yesus terdekat bagi orang-orang yang serupa dengan Anda? Anda tanda kutip Yesus terdekat di tempat kerja Anda. Dan saya nggak ngomong ini soal ras. Waktu Korea lagi tiarap seperti ini, waktu kami ke situ, lebih mudah diterima. Karena kita sama-sama Asia. Waktu saya khotbah di depan mereka, dan mereka itu terbuka begitu aja. Dengan begitu mudahnya. Bahkan ketika suatu hari dulu saya pernah khotbah di Belanda. Jauh sebelum ada GMS di sana. Orang-orang Belanda, hamba-hamba Tuhan itu semuanya sangat reseptif dengan orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena kita Belanda Indonesia itu punya sejarah. Paham maksud saya ya Bapak Ibu Saudara? Orang Belanda tidak terlalu terbuka sama hamba-hamba Tuhan Amerika karena terlalu banyak trauma. Orang-orang Indonesia di mata orang Eropa, hamba-hamba Tuhan di sana itu kita masih murni. Makanya waktu saya khotbah di situ mereka tidak kenal saya, tapi mereka berbondong-bondong datang dari seluruh negeri. Itu pukul 1 saya masih ingat. Itu mereka nyetir dari mana-mana naik kereta, naik apa, datang untuk ketemu sama saya. Puluhan hamba-hamba Tuhan, gembala senior. Dan semuanya tingginya 2 kepala di atas saya. Orang Belanda itu kan tinggi-tinggi ya. Waktu saya khotbah di situ, wah kulit bisa beda, bahasa pula. Saya pakai bahasa Inggris, mereka ngerti lah. Waktu saya di depan situ, saya ambil kesamaan kita. Saya berkata, dahulu kala. Saya nggak ngomong buruknya. Saya nggak berkata, Belanda masih jauh atau company. Enggak lah, ngawur aja, mau mati ya. Kagak, enggak. Yang saya pakai waktu itu adalah, saya tidak melihat lubang donatnya. Saya perhatikan donatnya. Saya berkata,
Nenek moyang Anda membawa Injil pada nenek moyang kami. Saya tidak ngomong tentang penjajahan, semua itu kan urusan sejarah. Saya bilang, dahulu misionaris dari Belanda yang mengajarkan tentang Tuhan. Mereka ikut dalam gelombang-gelombang itu, tapi dengan misi kasih. Sedangkan yang lainnya mungkin misinya beda. Saya bilang, sekarang giliran saya mengembalikan kepada bangsamu. Apa yang kau pinjamkan kepada bangsa kami. Saya beritahu, saya bawa api kebangunan rohani. Itu mereka maju ke depan, nangis-nangis. Dan saya beritahu, izinkan kami melayanimu. Bangsaku terkenal dengan ini. Bangsaku itu hospitality. Bangsa yang suka melayani. Saya berkata, izinkan saya melayani Anda. Itu orang-orang Belanda maju ke depan, tinggi-tinggi. Sepatunya kilap-kilap. Saya ambil sapu tangan saya. Dan saya berkata, izinkan saya cuci kakimu, tapi bukan dengan air, karena ini dingin. Saya pakai sapu tangan saya lapi kaki mereka. Mereka tertemplak. Mereka itu serasa guilty sama kita orang Indonesia. Tapi hari itu, orang Indo yang melayani mereka. Dan mereka minta didoakan supaya kebangunan rohani terjadi. Saya masih ingat. Bapak, Ibu, Saudara, Allah akan memakai semua kesamaan yang ada di dalam dirimu dengan orang lain. Dan menjadikanmu Yesus terdekat untuk mereka. Amin, Bapak, Ibu. Itu kelebihanmu. Itulah sebabnya kita tidak boleh lukai orang demi Yesus. Bukan demi diri sendiri. Nah, sekarang sejarah sedikit lalu 3 aplikasinya. Si Filipus berakhir di mana? Filipus pergi setelah Yesus naik ke sorga, Pentakosta, berapa tahun setelahnya, Filipus itu pergi ke sebuah negara namanya Skythia, SCYTHIA, yaitu di Southern Russia, di Rusia sebelah selatan, hari ini Rusia. Di sana Filipus itu memberitakan Injil, dan sejarahnya mirip sama Andreas. Andreas juga pergi ke Skythia dan memberitakan Injil di sana. Tapi Andreas dari sana ke Armenia, lalu ke Bulgaria, mati di Yunani. Tapi kalau Filipus, arah anginnya beda. Mereka sama-sama ke Skythia, tapi Roh Kudus tuntun mereka ke arah yang berlawanan. Dari setelah 20 tahun di Skythia, dalam sejarah gereja, Filipus pergi ke Gaul, atau yang hari ini namanya France atau Prancis. Kalau Anda melihat ada kekristenan Katolik di negara-negara ini, itu zaman dulu pernah terjadi kebangunan rohani. Setelah itu dia mati martir di Eastern Turkey, di Turki hari ini, Turki sebelah timur. Dan sejarah Alkitab mencatat, jangan bingung ya, dua-dua Filipus penginjil dan Filipus Rasul ini, anak-anaknya menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Ini yang kita nggak dapatkan dalam tulisan di dalam Alkitab. Kalau anak Filipus penginjil itu yang menobatkan Samaria itu, anak-anaknya adalah anak-anak perempuan, ada 4 semuanya nabi ya. Kalau anak-anak Filipusnya Rasul Yesus Kristus ini menjadi salah satu dari bapak-bapak gereja. 3 aplikasi ini, dengan ini saya selesai. 1, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Filipus? Tuhan memakai latar belakang kita untuk memuliakannya. Latar belakang kita. Makanya anak itu kasih peluru, kasih bahan. Semua itu kan jadi sesuatu, karena itu kelebihan. Dan latar belakang. Latar belakangnya jadi dipakai, apalagi kelebihan. Saya waktu kecil belajar bahasa Chinese, sekarang belepotan. Tapi tetap Tuhan pakai itu. Saya pernah sekolah belajar bahasa Inggris. Saya masih ingat pada waktu saya pernah sekali sekolah di Singapura, Singlishnya keluar. Don't be so like that lah. Singlishnya. Saya masih ingat masa-masa saya pelayanan ke Singapura, belum ada ROSC GMS Singapura di sana waktu itu. Sama gereja-gereja Singapura, saya berkhotbah mereka, relevan. Lalu saya pergi ke Kanada belajar bahasa Inggris. Inggrisku sekarang pas-pasan bisa ngomong sama orang Amerika. Bapak, Ibu, Saudara, anakmu kasih peluru, kasih bahan. Sebab apapun kelebihan, latar belakang mereka, itu nanti digunakan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Buat apa ajak anak ke AOG? Buat apa antar mereka ke Voltage kemarin Sabtu jam 1? Enakan jalan-jalan. No, itu peluru yang paling penting, itu kerohanian. 2, jangan bersandar pada kebaikan tapi pengenalan akan Tuhan. Belajar seperti Filipus. Dia nggak mengandalkan kebaikannya, dia berdoa minta mujizat Allah terjadi. Di sini loh, kenapa sih ada orang berkata gini, orang baik, kalau orang jahat kalau berdoa kok didengarkan sama Tuhan. Lebih tepatnya lagi orang baik kalau berdoa lebih didengarkan oleh Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Jangan lupa doa orang benar adalah mula-mula kalimat. Bisakah kita menjadi orang benar kalau kita orang jahat?
Bapak Ibu Saudara harus punya keyakinan bukan bersandar pada kebaikanmu. Kalau hari ini Anda berusaha jadi orang baik dan percaya Yesus, percayalah niscaya doa-doamu itu gak akan jauh dari tahta Allah. Seorang baik namanya Dorcas, suka bikinkan untuk yatim piatu, merajut, menjahit untuk para janda. Ketika dia mati, satu desa, satu kampung itu menangis, Petrus bangkitkan dia. Orang baik itu gak jauh dari tahta. Jangan pernah berkata, buat apa kamu jadi orang baik, aku ditipu kanan kiri. Jangan diuji dengan cara gitu, jangan dinilai begituan. Orang baik itu dekat tatanya Tuhan. Berserulah, mama yang baik kalau berseru untuk keluarganya, keluarganya selamat. Papa yang baik berseru anak-anaknya sampai bawah, itu semuanya akan menjadi pilihan Tuhan. Gak rugi jadi orang baik, katakan kanan kirinya, gak rugi jadi orang baik. Ya, tapi berdoalah supaya mujizat Allah terjadi. 3, anak-anak kita akan mewarisi roh pelayanan kita. Belajar dari Filipus. Ini roh anak-anak kita akan mewarisi roh pelayanan kita. Haleluya, yang diberkati Tuhan, katakan amin.